Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Di era globalisasi, penerapan dan pemaknaan nilai-nilai Pancasila kerap dilupakan oleh generasi muda. Namun, menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak muda tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Salah satunya bisa dilakukan dengan merangkul anak-anak muda dalam sebuah komunitas. Menanamkan semangat dan nilai-nilai luhur Pancasila seharusnya sudah dimulai sejak dini. Sehingga di masa yang akan datang, mereka bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti nilai toleransi dan sebagainya. Namun hal tersebut tidaklah mudah. Jika salah pemaknaan, maka dapat menggiring pada opini dan pemahaman yang salah. Salah satu cara untuk mengajarkan anak-anak muda terkait Pancasila yakni dengan merangkulnya dalam komunitas. Hal ini juga dilakukan oleh komunitas Beneran Indonesia yang mengajak anak-anak muda kembali memaknai bulir-bulir Pancasila serta membangkitkan kembali semangat nasionalisme lewat kegiatan menarik dan menyenangkan bagi anak-anak muda. Lembaga yang digagas oleh Oka dan Afia ini berharap generasi muda yang nantinya akan memimpin Indonesia kelak bisa mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan memberi manfaat kepada masyarakat dunia. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana menanamkan semangat Pancasila kepada generasi muda dan apa saja tantangan yang dialami dalam mengenalkan kembali nilai Pancasila bagi kalangan anak muda, kita akan membahasnya bersama Beni Susetio selaku staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Salam Pancasila. Salam Bagaimana Pancasila. kita melihat era mungkin berubah nih Pak Beni, dan mungkin tantangan bagi khususnya anak-anak muda, generasi muda ini juga globalisasi, kemudian banyak sekali isu dan paham-paham radikalisme di luar sana. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan nih ideologi bangsa kita, ideologi Pancasila supaya tetap luhur begitu, supaya kita tetap juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tantangan kita di era digital ini kan harus kita akui ya, bagaimana konten-konten itu kan masuk ke dalam ruang pribadi, sehingga privat ya. Ya ini yang memang harus kita atasi bersama, sehingga memang model-modelnya tidak bisa seperti dulu. Misalnya penataran P4, kemudian dengan doktrinal itu akan dijauhkan. Justru tantangan untuk anak-anak generasi gadget ini adalah bagaimana kita mampu menyentuh pikiran, hati mereka lewat dunia mereka. Jadi anak-anak muda saat ini luar biasa kalau mereka kita rangkul, karena mereka juga akan mengaplikasikan Pancasila dalam kekinian yang mereka maknai sesuai dengan kondisi zamannya. Maka pilihan-pilihan kita terhadap mereka adalah bagaimana mereka dilibatkan dalam mengisi konten-konten di dunia maya, dan mereka dilibatkan dalam jejaring untuk bagaimana nilai Pancasila itu menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi. Itu hanya bisa lewat sebuah karya nyata, yaitu tindakan. Anak-anak muda itu kan ingin contoh keteladanan. Nah, dalam arti ini BPIP mencoba membangun suatu metodologi, yaitu dengan salah satunya menampilkan para ikon Pancasila yang berprestasi. Banyak dari anak muda, misalnya salah satu saya sebut namanya Stephen, bagaimana mengaplikasi Pancasila itu untuk mewujudkan sila kelima, keadilan sosial. Maka si anak kecil Stephen ini membangun sistem aplikasi dunia gadget, di mana sehingga para petani yang dulu tergantung pada tengkulak, sekarang petani mandiri bisa memasarkan produknya langsung pada konsumen lewat aplikasi. Inilah sebenarnya nilai-nilai aplikasi Pancasila. Misalnya kalau Anda ke Malang, Anda bisa melihat di Sungai Berantas itu yang kumuh menjadi kampung warna-warni dan akhirnya didatangi oleh wisatawan mancanegara. Itu kan karya anak muda yang sebenarnya dia mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, bagaimana mengemas suatu daerah menjadi sejahtera. Itu kan praktek Pancasila. Jadi untuk orang-orang anak-anak muda milenial itu yang penting adalah membangun praktek. Praktek itu bisa mereka lewat animasi, bisa lewat film pendek, bisa lewat YouTube-nya, bisa lewat Facebook-nya, Twitter-nya, dan itu terjadi. Sehingga anak-anak muda, anak-anak generasi gadget ini harusnya potensi mereka itu yang harusnya diajak dalam membangun kolaborasi.
Dan itu terbukti dalam masa COVID ya, bagaimana anak-anak muda itu dengan sistem dan jaringan mereka bekerja untuk mengatasi COVID dengan si gotong royong itu, baik lewat konten, lewat YouTube-nya, lewat Facebook-nya, lewat Twitter-nya untuk mendorong orang membangun solidaritas kemanusiaan. Itu kan Pancasila. Jadi bagaimana sekarang mengharusutamakan positif itu, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai-nilai musyawarah dan keadilan itu. Jadi konten-konten yang ringan, yang fun, yang asik misalnya bagaimana sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Itu bagaimana mereka dengan konten-konten yang ceria lewat sebuah YouTube ya, film-film pendek itu mereka bagaimana kolaborasi lintas iman dalam mengatasi pandemi Covid ini. Kisah-kisah itu kan menarik ditampilkan dalam penggayatan, dalam aktualisasi sila pertama. Dan itu banyak anak muda yang membuat konten-konten yang positif itu. Nah, ruang publik harus digerakkan kepada Pancasila itu kan harus menjadi habitualisasi. Harus digerakkan begitu ya, Pak Beni ya. Dan anak-anak muda ini harus jadi kemudian mempengaruhi, harus jadi berperan menjadi influencer begitu untuk lingkungannya. Nah, ini yang penting juga Pak Beni untuk mungkin kita sebagai generasi muda tetap harus refleksikan apa sih pentingnya sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini untuk kita selalu teruskan dengan tadi peran-peran kita mungkin menjadi influencer, mungkin dengan kecakapan kita menggunakan teknologi. Nah, apa ini yang untuk semakin kita membuat semangat bahwa nilai Pancasila ini harus kita terus kemudian lakukan gitu atau kita implementasikan dalam kemampuan kita. Pancasila harus ia tahu ideologi Pancasila itu menjaga keutuhan berbangsa bernegara. Kalau tanpa Pancasila, bangsa ini akan rontok. Kita lihat aja Arab Spring. Kita lihat aja bagaimana mereka terpecah belah. Kita lihat aja bagaimana Eropa itu kan negara-negara kecil-kecil. Itu kan tidak seperti Indonesia, negara dari Sabang sampai Merauke. Karena Pancasila itu menjadi kekuatan menyatukan kita. Meskipun kita berbeda keyakinan, agama, etnis, suku, kita bisa bersatu kok. Karena Pancasila. Maka Pancasila itu menjadi ikatan, kesepakatan yang terus-menerus harus dibatinkan dalam perilaku kita. Lah, bagaimana membatinkan itu? Lah, disinilah peranan anak-anak generasi gadget itu. Mengaplikasikan Pancasila lewat bagaimana kemampuan mereka lewat dunia digital itu membangun persuasif. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga Pancasila itu bagi anak-anak bukan yang asing bagi anak-anak, tapi Pancasila itu sesuatu yang dihidupi. Pancasila dihidupi itu dalam tindakan. Maka dengan mengamalkan nilai Pancasila, berarti kita menjaga keindonesiaan kita. Nah, proses untuk menjaga keindonesiaan itulah yang sekarang terjadi, di mana kita melihat anak-anak milenial itu luar biasa. Maka kalau kita melihat bagaimana survei yang dari indikator itu kan mengejutkan kan. Dari surveinya Mas Burhan itu, dia mengatakan sebagian besar anak-anak milenial meminta pelajaran Pancasila diajarkan kembali karena alasan takut dengan ujaran kebencian, takut dengan hal yang negatif dalam dunia sosial itu bisa menghancurkan keutuhan bangsa. Jadi kan kesadaran luar biasa dari anak-anak milenial. Maka bagaimana sekarang mereka itu harus dioptimalisasikan, diajak kolaborasi untuk membangun konten-konten keindonesiaan. Potensi wisatanya, kulinernya, filmnya, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kegotong royongan, itu harus menjadi konten-konten yang menghiasi media sosial. Dan anak-anak itu kreatif, saya yakin anak muda itu kreatif sekali generasi gadget ini. Baik, jadi ini memang yang harus terus kita kembangkan sebagai anak-anak milenial ya, Pak Beni, bahwa kita sebagai penggerak dan juga untuk mewujudkan Indonesia yang makin tangguh begitu ke depannya, bahwa kita sebagai generasi penerus ini bisa terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan jangan sampai tadi karena adanya isu paham-paham ideologi ataupun paham-paham radikalisme ini bisa membuat kita untuk lupa begitu dengan siapa jati diri Indonesia yaitu Pancasila. Baik, Pak Beni, terima kasih sudah. Itu yang diingatkan Presiden dalam pidatonya. Betul. 1 Juni itu bahwa bahaya kita adalah menghadapi sekarang dalam era digital yang melintasi batas dari negara, maka bahaya kita kalau kita tidak memantapkan ideologi Pancasila, maka kita akan
hancur karena tantangan ideologi global itu. Baik, terima kasih Pak Beni. Ini memang pesannya sudah sungguh luar biasa untuk kami anak-anak muda. Semoga kami bisa mengimplementasikannya dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Pak Beni, selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita masih seputar membangun semangat Pancasila bagi generasi muda. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.